Usai diberhentikan oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia, Sintayong pulang ke Korea Selatan. Momen kepulangan STY di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ramai dengan para supporter timnas yang mengantarkannya. STY turut menyampaikan salam perpisahan. STY menyampaikan terima kasih pada supporter yang telah mendukungnya dalam 5 tahun terakhir. STY juga mendoakan agar skuad Garuda bisa mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Tim Inafis Polda Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara pembunuhan dan mutilasi di salah satu hotel di Kota Kediri. Polda Jawa Timur juga menerjunkan tim Lab4 dalam olah TKP ini. Olah TKP yang berlangsung 3 jam lebih menghadirkan pelaku dengan pengamanan ketat polisi. Terduga pelaku dihadirkan dalam olah TKP untuk melengkapi proses penyelidikan polisi. Dari hasil olah TKP, polisi membawa sejumlah benda dari kamar hotel yang diduga sebagai barang bukti. Setelah olah tempat kejadian perkara, terduga pelaku dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, harus puas berada di peringkat kedua final turnamen Indonesia Masters 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi. Jelang Imlek, berbelanja ikan bandeng ukuran besar di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik lainnya juga akan hadir menemani aktivitas pagi hari ini. Saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia. Berikut seputar news pagi selengkapnya. Pemirsa, mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong beserta para asistennya kemarin pulang ke Korea Selatan. STY yang diantar supporter timnas mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama melatih 5 tahun terakhir. Usai diberhentikan oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia, Sintayong pulang ke Korea Selatan. Momen kepulangan STY di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ramai dengan para supporter timnas yang mengantarnya. STY turut menyampaikan salam perpisahan. Dia juga berterima kasih pada para supporter yang telah mendukungnya dalam 5 tahun terakhir. STY juga mendoakan agar skuad Garuda bisa mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. 이렇게 가는 길에 너무나 이렇게 배웅을 해줘서 감사하다. 진심으로 감사하다. 사실 뭐 어떻게 보면 지금 있는 대표 선수들은 다 내 자식 같은 선수들이기 때문에 감독이 바뀌었다 해서 실망하지 말고 우리 선수들이 새로운 감독하고 잘 케미를 맞춰서 꼭 2026년 월드컵을 이렇게 땄으면 좋겠다. 꼭 그것은 당부하고 싶다. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut dipecat PSSI pada 6 Januari lalu. Federasi kemudian mendapuk legenda timnas Belanda Patrick Kluivert sebagai penggantinya. Sintayong juga berpesan agar pemain timnas Indonesia dapat beradaptasi dengan baik di bawah asuhan tim kepelatihan yang baru. Sementara itu, ganda putra Indonesia Hendra Ahsan sebelumnya telah resmi gantung raket usai tersingkir di babak 16 besar Indonesia Masters 2025. Momen pensiun dua atlet pebulu tangkis ini ditandai dengan acara Moment of Honor Hendra Ahsan di Istora Senayan kemarin.
Pasangan pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan atau yang biasa dijuluki The Daddies, secara resmi pensiun kemarin. Momen pensiun dua atlet juara dunia ini ditandai dengan acara Moment of Honor Hendra Ahsan yang digelar di Istora Gelora Bung Karno dalam ajang Indonesia Masters 2025. Dalam acara ini, Hendra Ahsan yang telah berpasangan sejak 2012 menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya bagi semua pihak yang telah mendukung karir mereka. The Daddies melakoni pertandingan perpisahan melawan Kevin Sanjaya Sukamulyo dengan pebulu tangkis Korea Selatan So Seung-jae yang akhirnya pertandingan dimenangkan oleh The Daddies. Hendra Setiawan pun berharap sepeninggal The Daddies akan ada regenerasi ganda putra yang mampu mengharumkan nama bangsa dan juga berpesan untuk bekerja ekstra di tengah persaingan yang semakin ketat. Harapan saya ke depan kalian tetap bekerja keras karena persaingan sekarang nggak akan mudah. Saya harap ganda putra ke depannya akan bisa bangkit lagi. Untuk seluruh penggemar yang telah hadir di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih juga untuk selalu mendukung dan mendoakan kami. Dukung terus atlet Indonesia. Akhirnya telah tiba waktu untuk kita berpisah dengan olahraga yang telah membesarkan nama kami. Mudah-mudahan perpisahan ini hanya untuk sementara. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa tetap memberi kontribusi, memberikan ilmu-ilmu kami untuk kemajuan bulu tangkis Indonesia. Hendra Ahsan sebelumnya mengumumkan gantung raket usai dikalahkan wakil Malaysia Junaidi Arif Roy Kingyap dengan skor 13-21, 14-21 pada babak 16 besar Indonesia Masters. Sepanjang duet mereka, The Daddies dikenal sebagai salah satu ganda putra terbaik dunia dengan banyak prestasi seperti 3 kali meraih gelar juara dunia di 2013, 2014, dan 2019, medali emas Asian Games 2014, beragam BWF World Tour termasuk All England. Meski telah pensiun, keduanya mengaku akan berusaha tetap berkontribusi memajukan bulu tangkis tanah air. Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan jamuan santap malam kenegaraan yang digelar Presiden India Drupadi Murmu di Istana Kepresiden India Rashtrapati Bhavan. Prabowo merasa terhormat karena mengikuti jejak Presiden pertama RI Soekarno. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia dan India memiliki sejarah panjang. Fakta historis tersebut mendorong tekad pemerintah untuk terus menjalin kerjasama dengan India. Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo saat menghadiri undangan jamuan santap malam kenegaraan yang digelar Presiden India Drupadi Murmu di Istana Kepresidenan India Rashtrapati Bhavan. Presiden Prabowo merasa terhormat karena menjadi tamu kehormatan dalam perayaan ke-76 Hari Republik India, sebab momen bersejarah ketika Presiden pertama RI Soekarno juga menjadi tamu kehormatan pada Hari Republik India yang pertama. I'm really honored because on your first Republic Day, the guest of honor, the chief guest, was also the President of the Republic of Indonesia, our first President and our proclamator of independence, Mr. Soekarno. This is indeed a great honor for me. That means I'm following in the footsteps of the founding father of the Republic of Indonesia. Sementara Presiden India Drupadi Murmu menegaskan pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan India yang telah berlangsung selama 75 tahun. Pemirsa, Tasa Group, pionir konsep private dining di Jakarta, kembali memperluas jangkauannya dengan membuka cabang Chanba Private Room Grill ketiga di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Chanba Private Room Grill didesain agar setiap pengunjung dapat menikmati hidangan lezat dalam suasana yang tenang dan personal.
Restoran dengan sajian Japanese Grill Premium serta suasana private dan elegan, Chanba Private Room Grill, kini hadir di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Cabang di Puri Kembangan sama seperti cabang di Pik dan Kelapa Gading yang dirancang untuk melewatkan momen spesial bersama keluarga, teman maupun kolega bisnis. Selain menawarkan beragam pilihan hidangan khas Jepang berkualitas premium, restoran milik Tasa Group ini juga terus menjaga konsistensi menu dan kualitas serta rasa makanan. Untuk fasilitas sih semuanya kan private room ya, sama dengan konsep Chanba-Chanba yang lain. Untuk kapasitasnya sih 140 orang ya. Tantangannya adalah pastinya quality ya. Itu yang paling jadi concern saya, untuk kita harus selalu menjaga kualitasnya, dan ya itu pelayanan lagi, service itu penting sekali untuk di dunia F&B ya, menurut saya. Pasti kita jaga konsistensi kita sih. Jadi kita selalu improve, masukan dari tamu juga kita bakal kita pelajari supaya kedepannya bisa lebih baik lagi sih. Destinasi kuliner unggulan di Jakarta Barat ini siap memanjakan lidah para sultan dengan berbagai macam daging panggang. Mulai dari Chanba Signature Platter, Supreme Platter, hingga Chanba A5 Kagoshima Wagyu yang meleleh di mulut. Hidangan lezat lainnya juga tersedia seperti Chanba Garlic Butter Fried Rice dan Miso Oyster Gratin yang menggugah selera. Yang kami bertiga bawa sih itu intinya setiap pengunjung kami pingin jamu dan keluar dari restoran-restoran Tasa Group itu dengan senyuman sih. Ya mungkin itulah pingin semua pengunjung itu satisfied kali ya. Selain menjaga kualitas makanan, restoran besutan Kevin Sanjaya dan rekan-rekan ini juga menawarkan beragam promo seperti promo member, promo ulang tahun, serta promo per 3 bulanan guna menarik konsumen. Dari Jakarta, Hadista Arifa, Pandu Priyo Aji Ainus melaporkan. MNC University menggelar kuliah umum tentang Artificial Intelligence atau AI. Kuliah umum yang digelar di Aula MNC University menghadirkan CEO of Eden Sehat AI dan CEO of Templars AI, Jonathan Natakusuma, yang mengajak mahasiswa untuk melek terhadap dunia AI. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence menjadi sebuah hal yang tidak bisa terpisahkan dari dunia saat ini. Memberikan wawasan yang luas tentang IA, MNC University menggelar kuliah umum tentang artificial intelligence di Aula MNC University Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kuliah umum menghadirkan narasumber Jonathan Natakusuma selaku CEO of Eden Sehat IA dan CEO of Templars IA yang membagikan trik ampuh bagi mahasiswa yang berniat membangun bisnis berbasis artificial intelligence. Lebih ke arah karakter, resilience, ya kan, ketangguhan, pantang menyerah gitu ya, dan keinginan untuk belajar hal-hal yang baru. Jadi memang dari 3 hal itu salah satu yang saya juga setuju, apalagi open terhadap AI akan mendisrupsi khususnya untuk white collar workers atau pekerjaan profesional. Dengan adanya kegiatan kuliah umum, harapannya mahasiswa MNC University mampu menjadi pemimpin di era perkembangan IA. Ya, tentunya salah satu yang kita sedang kembangkan terutama di MNC University adalah dengan pimpinan Pak Dendi, perubahan kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran di kuliah dengan dunia praktek, yaitu terutama peluang-peluang yang bisa kita sediakan lewat MNC Group sendiri. Kami sekarang sedang merancang model pembelajaran baru, kurikulum baru yang saya pikir akan sangat mensupport hal ini, yaitu salah satunya adalah kurikulum yang berbasis proyek. MNC University terus menggelar kuliah umum dengan menghadirkan para pakar untuk tema tertentu agar wawasan para mahasiswa untuk bisa bersaing di dunia artificial intelligence. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Bang Napi sesaat lagi akan menyampaikan berita salah satunya tawuran berujung maut dalam Serkap. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
sadis nih. 3 pria menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam oleh orang tak dikenal di Taman Sari, Jakarta Barat. 1 orang pria tewas, sementara 2 remaja lainnya luka di kepala. Kedua orang tua Muhammad Aji Bukhori menangis sedih anaknya meninggal dunia menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Jalan Mangga Besar 4, Taman Sari, Jakarta Barat. Petugas gabungan dari Polsek Taman Sari dan Jatanras Polda Metro Jaya melakukan olah TKP. Sejumlah warga dan 2 korban pembacokan dimintai keterangan. Awalnya sejumlah pria duduk di warung kopi dan asyik mengobrol. Tiba-tiba datang seorang pria bersama wanita mengendarai sepeda motor, berhenti, terlibat cekcok mulut. Diduga pelaku tidak senang dengan obrolan mereka, mengajaknya bertarung 1 lawan 1. Pelaku yang membawa senjata tajam melukai perut korban. Sementara 2 teman korban yang menangkap pelaku turut menjadi korban luka bacok di bagian kepala. Korban berusia 20 tahun yang sempat mendapat perawatan di rumah sakit akhirnya meninggal dunia. Pak, merasa sedih sekali Pak, udah Pak, nggak bisa diungkapkan nggak Pak, ini Mas, udah. Harapannya apa Pak untuk pelaku ini Pak? Ada, kalau bisa mau mati aja Pak. Suka ya, timbang. Korban meninggal dunia dimakamkan di TPU Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ini polisi memburu pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, tawuran bikin nyawa melayang. Gaya-gayaan, senjata tajam, 1 orang remaja menjadi korban. Pelajaran buat orang tua nih. Jaga anaknya, jangan sampai lepas dari pengawasan. Kamera amatir merekam tawuran antar 2 kelompok remaja di Jalan Raya Pebayuran, Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Miris, para pelaku yang masih muda ini saling pamer kekuatan menggunakan senjata tajam. Tawuran yang terjadi pada dini hari ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia akibat sabetan tajam. Muhammad Abduh Al-Mustafa, warga Kampung Pulau Pipisan, meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Korban 17 tahun alami luka berat di tubuhnya. Menurut warga, tawuran langsung bubar saat terdengar teriakan pemuda yang menjadi korban. Semalam tepatnya pukul 3, karena saya rumah dekat dengan kejadian, jadi terdengar teriakan sangat kencang. Akhirnya saya keluar dan benar terjadi tawuran di resah. Karena apa? Yang bulan lalu aja sampai etalase pedagang banyak yang dihancurkan oleh si tawuran ini. Sangat resah, warga sangat resah. Tawuran yang sering terjadi di Pebayuran, Bekasi ini membuat resah warga. Hilangnya nyawa menjadi pelajaran buat para orang tua agar selalu menjaga anaknya. Apalagi tawuran hampir sebagian besar terjadi pada dini hari. Jangan sampai anak Anda lepas dari pengawasan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Ini tawuran lagi di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi konyol dilakukan pelaku tawuran. Seorang pemuda rela nyebur ke kali untuk menghindari kejaran polisi. Ada-ada aja, udah basah, masih juga ketangkep. Terjebak, pelaku tawuran ini lompat ke kali berusaha menghindari petugas.
Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat unit Jatanras Polrestabes Makassar mengejar para pelaku tawuran di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu pagi. Polisi mengamankan 2 orang pemuda yang diduga terlibat dalam aksi tawuran yang terjadi selama 3 hari berturut-turut. Barang bukti anak panah dan busur lengkap dengan ketapel dan batu disita polisi. Sebelumnya tawuran 2 kelompok pemuda ini terjadi akibat saling ejek karena knalpot bising. Kini 2 pelaku telah diamankan di Mapolsek Talo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. Pemirsa, korban mutilasi yang jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur, akhirnya dimakamkan di Kabupaten Blitar. Setelah itu, polisi berhasil menemukan bagian tubuh korban yang sempat hilang. Uswatun Hasanah, korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper merah, akhirnya dimakamkan. Pemakaman tetap dilakukan keluarga, meski saat itu jasad korban tidak utuh. Keluarga berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Persoalannya jahat itu bisa tertangkap. Setahu saya itu, saya sebagai orang tuanya, jadi pulang kerja itu dia itu yang ngasih makanan kepada anaknya, kepada saya, kepada ibu saya, termasuk mbahnya itu. Sementara itu polisi akhirnya berhasil menemukan 2 bagian tubuh korban yang hilang setelah berhasil menangkap pelaku, yakni suami sirinya. Kedua potongan tubuh ditemukan di bawah jembatan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, wilayah Trenggalek, dan di tepi jalan raya jurusan Magetan di kawasan Hutan Jati, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Tim Liputan melaporkan. Ngeri nih. 1 orang tewas dan 1 orang kritis akibat duel senjata tajam di dalam kamar kos di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi masih mendalami motif dari duel maut teman sekamar kos tersebut. Mas, kalau ada masalah diomongin baik-baik dong. Sahrul, 25 tahun, dievakuasi oleh polisi dan warga ke ambulan. Dibawa ke rumah sakit dari kamar kosnya di Papanggo, Tanjung Priok, Rabu dini hari kemarin karena mengalami luka sajam di tubuhnya. Sementara lawannya Dimas, 23 tahun, teman sekamarnya kritis akibat sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Menurut saksi mata, warga baru mengetahui kejadian tersebut setelah kedua pemuda itu keluar dari kamar kos dengan luka-luka setelah berduel di dalam kamarnya. Enggak, satu pas dia udah bersimbah darah, nah yang satunya itu tuh langsung turun. Dia bilang dia mau bunuh saya, Saya bilang apa urusannya? Itu yang turun satu itu tusukannya 5 tusukan. Yang ininya yang hidup. Polisi melakukan penyelidikan, olah TKP dan memeriksa 6 saksi. Petugas mencari motif duel maut tersebut dan polisi mengamankan 1 cutter serta gunting. Pelaku itu masih dalam kondisi kritis karena memang ada beberapa luka tusuk pada bagian tubuh pelaku dan memang korban sendiri sudah menyatakan meninggal dunia. Proses sampai hari ini kami masih melakukan otopsi terkait dengan penyebab kematian, termasuk melakukan visum secara luar daripada para korban. Kasusnya kini ditangani Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Selegram Isa Zega resmi ditahan Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik tersangka dan pelapor Sandi Purnamasari.
sepakat tidak menempuh jalur damai dan melanjutkan kasus ini ke proses hukum. Hati-hati. Isa Zega, selebgram transgender yang tersandung kasus pencemaran nama baik, resmi ditahan di Polda Jawa Timur setelah enggan berdamai dengan pengusaha asal Malang yang juga seorang selebgram, Sandi Purnamasari. Serangkaian pemeriksaan hingga tes kesehatan dinyatakan sehat. Isa Zega langsung digiring masuk ke dalam rutan Polda Jatim. Sesuai KTP, tersangka ditahan di ruang tahanan wanita. Upaya yang kami lakukan hasilnya dari kedua belah pihak tidak ada kesepakatan atau tidak ada titik temu dari kedua pihak sendiri mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, dan tetap keduanya melalui proses hukum untuk kedepannya terhadap persoalan ini, tidak melalui proses restoratif justice. Apakah jadi dilakukan penahanan untuk hari ini? Terhadap Isa Zega pada hari ini ya dilakukan penahanan. Hingga saat ini pihak kuasa hukum masih belum mengajukan penangguhan penahanan. Isa Zega dijerat dengan pasal 27 huruf A Jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Bully lagi. Diduga putus asa karena menjadi korban perundungan di sekolah. Seorang siswa SMA di Samarinda, Kalimantan Timur, nekat mengakhiri hidupnya. Korban perundungan ini overdosis hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Aduh, kasihan kamu, Dek. Ibu, diumumkan. Ibu, Siswi cantik ini harus dibawa ke rumah sakit akibat overdosis. Beruntung penanganan cepat dilakukan Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani terhadap korban yang langsung mendapat perawatan. Diketahui TN berniat mengakhiri hidupnya, diduga putus asa menjadi korban perundungan di sekolah. Belum diketahui penyebabnya karena sejak kejadian korban tidak dapat berkomunikasi. Info dari nenek sih, yang terakhir kali di hari Kamis itu dia dikurung oleh teman-temannya di dalam ruangan kelas. Dikurung dalam kelas, perbuatan apa yang dia terima di dalam kelas itu kita tidak mengetahui secara pasti karena semenjak kejadian dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Nah, infonya adalah sampai nenek itu datang menemui cucunya ini masih histeris. Kepolisian kini melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus perundungan tersebut. Korban ini mendapatkan atau ribut dengan rekan sekolahnya, teman sekelasnya, seperti itu. Kemudian nenek dari korban ini sempat dipanggil juga di sekolahan. Nah, kemudian setelah itu diduga atau diketahui anak atau korban ini minum obat sekitar 10 biji, diduga overdosis, jadi hampir tidak sadarkan diri. Sempat kritis, kini korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya melaporkan. 1001 cara dilakukan kawanan pencuri untuk melancarkan aksinya. Tapi polisi lebih cerdik, boy, dengan berhasil menangkap mereka dimanapun mereka berada, termasuk di bawah kolong tempat tidur. Bukan hanya barang curian, polisi berhasil mengamankan paket sabu ukuran besar dari tangan para pelaku. Main petak umpet. Keluar, woi, tembak. Keluar, polisi, tembak. Dian Yulianto, 21 tahun, tak bisa berkutik setelah Buser Polres Bangka dan Polsek Pemali menemukannya di dalam kolong tempat tidur. Warga Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung ini langsung diinterogasi petugas di tempat.
Asli ada di sini Pak, jual di luar Pak. Di mana? Mana? Ku jual di forum lewat itu online Pak. Pelaku ditangkap polisi karena melakukan pencurian di rumah kosong yang tak jauh dari rumahnya. Pelaku menggasak rumah korban secara berangsur dari bulan Juni hingga Desember tahun lalu. 4 unit AC, keramik, mesin las besi, televisi, kulkas 4 pintu, hingga mesin mobil truk raib dicuri. Saat diringkus, pelaku baru saja usai mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Saat dilakukan penggeledahan, polisi berhasil menemukan paket sabu berukuran besar, 4 buah timbangan digital, plastik strip, selang pipet yang disimpan di dalam lemari. Pencurian curat ya di wilayah Polsek Kemali dengan kerugian lumayan ya, kulkas, TV, AC 4 unit ditaksir puluhan juta, berhasil mengamankan juga 2 bungkus sabu besar ya. Pelaku kini masih diperiksa di Mapores Bangka terkait kasus pencurian dan narkoba. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana melaporkan. Waspada nih, aksi pencurian sepeda motor alias curanmor yang sedang marak di Tuban, Jawa Timur. Hanya selang beberapa jam, 2 sepeda motor raib digasak maling di 2 lokasi yang berbeda. Pakai kunci ganda, hati-hati. Dengan lihai dan sangat tenang, kawanan pencuri ini melakukan aksinya di sebuah rumah kos di kawasan Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 3 jam kemudian, kedua pelaku kembali terekam CCTV menjalankan aksinya di lokasi kedua di sebuah koperasi di desa yang sama. Kedua pelaku memanfaatkan situasi sepi untuk menjalankan aksi nekatnya. Terus saya cek CCTV, ternyata udah ada yang maling itu dari pencurian itu. Ternyata pencurian saya lapor ke Polsek, habis itu lapor ke Polsek, ternyata yang dipakai nyuri itu juga hasil curian dari Tuwiri, dari kos-kosan Tuwiri sih. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk segera menangkap pelaku curanmor tersebut. Apalagi aksi kedua pelaku sempat direkam video amatir warga. Terjadi pencurian tadi pukul 6, yang kedua sekitar pukul 9. Untuk pelakunya sendiri apakah sama deh? Pelakunya sama, jadi ada 2 orang. Maraknya aksi pencurian jadi pekerjaan rumah bagi polisi untuk segera meminimalisir kejadian serupa. Masyarakat berharap aparat kepolisian segera mengungkap pelaku dan memberikan rasa aman bagi warga. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Tuh kan, jangan mencuri, jangan maling. 2 orang diduga maling sepeda motor babak belur di amuk massa di Koja, Jakarta Utara. 1 orang yang menjadi pelaku, 1 orang lainnya hanya diminta untuk mengantarkan pelaku mengambil sepeda motor yang ditinggal di lokasi pencurian. Apes deh lu, digebukin. Dalam rekaman CCTV, seorang pencuri sepeda motor memarkirkan sepeda motornya dan mengambil motor warga yang sedang diparkir di Jalan Legowa Terusan Koja. Setelah mencuri sepeda motor, pelaku kemudian menjualnya ke Tanah Merah, Jakarta Utara dengan harga Rp1.300.000. Pelaku kemudian mengajak temannya mengambil sepeda motor yang ditinggal di lokasi tempatnya mencuri. Namun pelaku sudah dipantau warga. Kemudian warga menangkap keduanya serta memberikan salam olahraga hingga babak belur. Barang bukti 1 sepeda motor, kunci letter T dan sebilah keris disita polisi. Setelah sampai di TKP, warga memang sudah geram dengan adanya pencurian motor dan menunggu siapa pemilik motor Jupiter MX ini. Ketika kedua orang ini muncul di daerah tersebut dan si tersangka membuka atau mengambil motor Jupiter MX-nya, maka
dengan serta-merta warga langsung memukul daripada si tersangka Terons. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Nah, kalau udah ketangkep pencurinya, jangan dikormas, jangan dikasih salam olahraga. Taat hukum, serahkan pada yang berwajib. Terus, jangan mencuri, jangan maling. Itu merugikan orang lain. Kalau belum punya, jangan ambil milik orang lain. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Bang Rafi, terima kasih informasinya. Dan pemirsa, informasi berikutnya, pelaku pembunuhan dan mutilasi ditangkap polisi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ya, pemirsa, puluhan kios di Pasar Induk Cepu, Blora, Jawa Tengah ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Cepu, Blora, Jawa Tengah. Sedikitnya 80 kios dan los di Pasar Induk Cepu, Blora, Jawa Tengah ludes terbakar. Selain kios dan los, kobaran api juga melalap barang dagangan termasuk pakaian, tas, sepatu, sandal, hingga peralatan tulis. Pasar Induk yang baru. Camat Cepu Enda Ekawati mengatakan kios yang terbakar merupakan bangunan lama. Dari 80 kios, 28 unit diantaranya aktif digunakan oleh pedagang, sementara sisanya difungsikan sebagai gudang. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Terjadi karena listrik salah satu kios toko sepatu nama Bapak Panani, di mana los itu ada 48 titik pedagang yang alhamdulillah juga masih kosong, cuma beberapa pedagang yang aktif. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Soal penyebab pasti, soal penyebab kebakaran masih menunggu investigasi tim Lab 4 Polda Jawa Tengah. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan dan mutilasi di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi di Madiun, Jawa Timur. Pelaku membunuh dan memutilasi korban di sebuah hotel di Kediri. Dalam video amatir, Satreskrim Polres Ngawi dan Jatantras Polda Jawa Timur menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi di Kota Madiun pada Sabtu malam. Pelaku diberhentikan oleh polisi ketika sedang mengendarai mobil yang disinyalir saat dalam perjalanan dari Ponorogo. Dari penangkapan tersebut terungkap di mana lokasi potongan tubuh yang lain dari korban dibuang oleh pelaku. Potongan kaki dibuang di Jalan Raya Sampung Ponorogo dan kepala di Jalan Raya Watu Limo Trenggalek. Pelaku diamankan polisi di Polda Jawa Timur, Kota Surabaya. Sedangkan korban Uswatun Hasanah, identitasnya masih dalam tes laboratorium. Keluarga korban yang membenarkan ciri-ciri fisik maupun aksesoris ataupun pakaian yang sebelumnya sudah kami umumkan. Namun hal tersebut kami tetap menunggu hasil tes DNA yang saat ini sedang dijalankan oleh Bit Lab 4 Polda Jatim dalam rangka penyempurnaan pembuktian. Pelaku dibawa ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur guna dimintai keterangan. Selain membawa tersangka, tim Jatantras Polda Jawa Timur juga menyita mobil yang dijadikan sarana membuang potongan tubuh korban.
Polisi belum memberikan keterangan terkait identitas pelaku. Bener itu ada. Ini tangkap ya. Iya, besok dirilis. Ditangkap di mana, Dan? Dimutilasi saja. Di Tulungagung, Dan ya. Dimutilasi. Besok dirilis besok. Satu orang pelaku atau gimana? Besok disampaikan akhir ya. Tim Inafis Polda Jawa Timur melakukan olah TKP pembunuhan dan mutilasi di salah satu hotel di Kota Kediri. Polda Jawa Timur juga menerjunkan tim Lab 4 dalam olah TKP ini. Olah TKP yang berlangsung 3 jam lebih menghadirkan pelaku dengan pengamanan ketat polisi. Terduga pelaku dihadirkan dalam olah TKP untuk melengkapi proses penyelidikan polisi. Dari hasil olah TKP, polisi nampak membawa sejumlah benda dari kamar hotel yang diduga sebagai barang bukti. Setelah olah TKP, terduga pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Sebelumnya, Uswatun Hasanah, warga Garum, Blitar, ditemukan tewas di dalam koper. Jenazah wanita berusia 29 tahun ini ditemukan di dalam koper di Kabupaten Ngawi dalam kondisi tidak utuh. Tim Liputan melaporkan. Isak tangis mengiringi pemakaman Oshima Yukari, warga Kendal, Jawa Tengah yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Jenazah tiba di rumah duka pada Minggu siang dan dimakamkan di pemakaman umum setempat. Suasana duka mendalam menyelimuti keluarga besar Oshima Yukari, salah satu korban tewas akibat kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta. Jenazah almarhumah tiba di rumah duka di Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah pada Minggu pagi dan disambut isak tangis keluarga serta kolega sesama pramugari. Almarhumah dimakamkan di pemakaman desa setempat. Ibunda Oshima, Ima Susanti, mengenang putri tercintanya sebagai sosok yang baik dan berprestasi. Kalau saya komunikasi sama Oshima Yukari itu terakhir tanggal 11 kan gitu, dia ngecek ke saya apa sudah dibeliin kipas angin atau belum kan gitu, karena dia inginnya di hari ulang tahun dia itu dia ingin beli kipas 40 sama kambing untuk disembelih, dimasak, dikasih ngat tetangga gitu. Saya kirim foto ke dia tanggal 11, itu dia bilang udah tak beliin mbak, itu dia bilang makasih. Habis itu tanggal 12-nya dia WA saya karena lihat status saya itu tangannya lebih putih tangan ibu daripada tangan saya itu kan itu. Nah itu yang terus tanggal 12-nya lagi sore itu dia tanya sama saya, Bu, Oshima sudah gajian. Karena dia gajian di BPN itu kan tanggal 10 itu. Dia tanya, ibu mau minta atau enggak gitu. Ima Susanti seakan mendapatkan firasat sehari usai Glodok Plaza terbakar. Ia mencoba mengirim pesan namun hanya terkirim dan tidak dibaca oleh sang putri. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Sementara itu, tangis keluarga juga mengiringi kedatangan jenazah Alia Belinda Kurapak, pramugari korban kebakaran Glodok Plaza yang tiba di kampung halamannya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jenazah Alia Belinda tiba di kampung halamannya di Tongkohan Tondok, Kelurahan Tongko Sarapung, Kabupaten Tanah Toraja. Jenazah yang tiba menggunakan mobil ambulans dan diantar ratusan pelayat baik keluarga maupun warga sekitar langsung disemayamkan di rumah Tongkonan adat Toraja. Dipimpin kepala kampung dan tokoh adat, prosesi pemakaman mendiang Alia Belinda dilaksanakan di lokasi Tongkonan sebagai salah satu simbol penghormatan rumpun keluarga, termasuk prosesi adat dengan menyembelih seekor kerbau sesuai adat Toraja. Mendiang dimakamkan selesai prosesi adat di Tongkonan. Warga, rombongan almarhumah. Pemirsa, di momen libur panjang Imlek dan Isra Miraj, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati ribuan kendaraan. Ada sebanyak 41.000 kendaraan melintas menuju kawasan Puncak pada Minggu malam. Dan berikut laporan Jen Cahyani serta juru kamera Andri Setiawan, Yudi Richard.
libur panjang periode Isra Mi'raj dan Imlek ini digunakan masyarakat untuk berwisata, salah satunya ke arah Bogor yang masih menjadi kawasan primadona wisata. Nah, oleh karena itu di jalur arah Puncak Bogor maupun ke arah Jakarta pada libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek ini terpantau seringkali mengalami kepadatan atau antrian kendaraan seperti malam ini. Jalur dari Jakarta menuju ke arah Bogor cukup padat dan untuk dari Bogor menuju ke arah Jakarta meskipun sudah lancar, namun tadi kami sempat menemukan beberapa titik kepadatan atau kemacetan. Sementara untuk sistem rekayasa lalu lintas saat ini sudah tidak diterapkan, sudah sistem 2 arah atau normal. Sementara untuk rekayasa lalu lintas pada pagi, siang, dan sore hari sempat diterapkan. Pada pagi hari diterapkan ganjil genap pukul 6 sampai pukul 8 pagi, dilanjutkan sistem one way atau satu arah dari Jakarta menuju ke arah Bogor sampai pukul 11 siang, dan dilanjutkan sistem one way atau satu arah dari Bogor ke arah Jakarta. Untuk volume kendaraan sendiri pada hari ini ada 41 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor, dan juga ada 32.000 kendaraan yang turun dari Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan diprediksi untuk volume kendaraan ini akan terus naik ya pada periode libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek hingga nanti pada tanggal 29. Dan sistem rekayasa lalu lintas juga tentu saja akan terus diterapkan melihat dari kondisi dan situasi yang ada di lalu lintas, terutama di jalan-jalan atau jalur utama dari arah Jakarta ke arah Bogor maupun sebaliknya. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Andri Setiawan dan Yudi Richard melaporkan. Pemirsa, penerbitan peraturan Gubernur Jakarta terkait aturan poligami untuk ASN Pemprov Jakarta menuai polemik. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi berkali-kali menegaskan aturan itu dibuat untuk melindungi keluarga ASN. Aturan ini dapat mencegah terjadinya nikah siri tanpa persetujuan istri sah maupun izin pejabat berwenang. Tanpa izin pejabat berwenang, pegawai akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Keluarga ASN dengan cara memperketat perkawinan dan perceraian bagi ASN. Ini kemudian juga ada beberapa kriterianya, gitu ya. Memang kita ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa betul-betul terlaporkan, sehingga ini nanti juga untuk kebaikan. Termasuk juga adalah bagaimana kita melindungi keluarga itu kalau ada perceraian, melindungi katakanlah misalnya mantan istrinya misalnya dan anak-anaknya, itu kita lindungi. Bukan justru sebaliknya yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami. Itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami. Semangat kami adalah melindungi. Pemirsa, Raisa Nadia akan memaparkan bagaimana pro kontra peraturan Gubernur Jakarta terkait aturan poligami untuk ASN Pemprov Jakarta. Silahkan Raisa. Baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, Pergub Jakarta tentang cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diteken oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi pada 6 Januari lalu menuai polemik. Yang menjadi perhatian, sejumlah pasal mengatur soal pemberian izin ASN pria beristri lebih dari satu alias poligami. Kita bahas lewat infografis berikut. Penerbitan Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025 tentang perizinan berpoligami untuk ASN Jakarta mendapat respon negatif di masyarakat. Namun pemerintah membeberkan sejumlah alasan di balik penerbitan Pergub berikut. Dan pemerintah mengklaim aturan ini justru untuk memperketat proses poligami dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Alasan lain, Pemprov Jakarta menyebut aturan ini untuk mencegah aksi nikah siri. Selain itu, alasan selanjutnya dilatar belakangi oleh banyaknya kasus perceraian yang melibatkan ASN. Karena sepanjang tahun 2024 terdapat sekitar 116 kasus perceraian di kalangan ASN. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengklaim pemberlakuan Pergub ini justru untuk melindungi hak dan juga istri para ASN.
Menurut pasal 5 terdapat beberapa syarat bagi ASN pria yang ingin berpoligami. Di antaranya terkait dengan kondisi sang istri, seperti jika istri tak menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun. Pegawai ASN yang akan berpoligami juga harus mendapat izin dari pejabat berwenang sebelum melangsungkan perkawinan. ASN juga harus mendapat persetujuan dari istri. ASN harus memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan juga anak, sanggup berlaku adil pada para istri, lalu tidak mengganggu tugas kedinasan dan memiliki putusan pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang. Sejumlah aktivis dan politisi mengkritik Pergub terkait aturan poligami di kalangan ASN ini. Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung dan wakilnya Rano Karno untuk segera mencabut aturan tersebut. Rieke meminta Pemprov Jakarta untuk fokus pada birokrasi untuk mencapai kesejahteraan rakyat dibanding mengurusi rumah tangga ASN. Sementara itu, mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok berpendapat aturan ini berpeluang berujung korupsi karena ASN yang berpoligami anggota keluarganya akan bertambah banyak. Sedangkan Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut aturan ini merupakan bentuk kebijakan diskriminatif terhadap perempuan. Menurutnya, praktik poligami bertentangan dengan 2 perjanjian HAM internasional karena menciptakan ketidaksetaraan dalam relasi pernikahan. Penerbitan Pergub Jakarta yang mengatur izin poligami untuk ASN ini hingga kini masih menuai kontroversi di masyarakat. Meski pemerintah mengklaim aturan ini memiliki tujuan positif, banyak pihak yang menolak karena kebijakan ini dinilai diskriminatif dan tidak jelas urgensinya. Ya, kembali ke Rizky. Pemirsa, menjelang perayaan Imlek, pedagang di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat memiliki tradisi menjual bandeng berukuran besar. Ikan bandeng yang dijual berbeda dengan ikan bandeng biasanya, dibanderol dengan harga Rp70.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Bagi sebagian pedagang di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat, perayaan Imlek membawa berkah tersendiri. Sebagaimana tradisi, para pedagang dadakan tersebut menjajakan ikan bandeng dengan ukuran cukup besar. Tradisi menjual bandeng jumbo jelang Imlek telah berlangsung lama dan merupakan bentuk akulturasi budaya etnis Tionghoa dan Betawi. Harganya bervariasi, tergantung bobot bandeng, mulai dari Rp70.000 per kilogram hingga ratusan ribu rupiah per kilogram. Kalau yang gede, yang 4 kilo, ya 300, karena kerennya 75. Iya. Kalau yang kecil, yang 1 kilo, 70. Yang gedean lagi, 80. Tuh. Kalau asli bandengnya nih, dari Indramayu. Dari Indramayu dibawa ke Muara Karang. Muara Karang yang saya belilah. Beda kalau bandeng Imlek ini enak, sedap dimasaknya. Biasanya dikecap, dipindang. Nah itu lebih enak. Jika sedang beruntung, pedagang bandeng musiman ini bisa meraup omset hingga Rp5 juta per hari. Namun saat sepi pembeli, hanya sekitar Rp1 juta per hari. Dari Jakarta, Ismalia dan Bagus Prasetya Adi melaporkan. Pemirsa, cap gomeh merupakan penutup dari perayaan Tahun Baru Imlek. Tapi jika bicara lontong cap gomeh, sudah banyak diburu meski belum Imlek. Karena warga Tionghoa, pemirsa, percaya jika makan lontong cap gomeh bersama keluarga bisa mendatangkan kesehatan dan juga kemakmuran. Desi dan Mario, warga Semarang, Jawa Tengah ini bersiap menyambut Tahun Baru Imlek 2576 dengan menyantap makanan yang menjadi tradisi turun-temurun.
Bersama keluarga, Desi dan Mario memesan lontong cap gomeh yang dipercaya warga Tionghoa mendatangkan kebaikan. Karenanya, salah satu rumah makan di kawasan Miroto ini selalu menyediakan lontong cap gomeh yang merupakan kuliner perpaduan Cina dan Jawa. Meski cap gomeh berarti malam perayaan ke-15 tahun baru Imlek, namun permintaan lontong cap gomeh selalu dicari sejak sebelum Imlek. Di sini, lontong cap gomeh berisi perpaduan sayur lodeh kuah opor, sementara warna merah yang menjadi ciri khas Imlek diambil dari sambal goreng ati. Nah, yang spesial dari lontong cap gomeh ini diberi bubuk kedelai serta bumbu abing yang berbentuk pasta dari rempah dan parutan kelapa. Kita seperti warga Chinese pada umumnya tuh pasti menjelang Imlek kita tuh makan lontong cap gomeh. Beda gitu dari lontong opor pada umumnya. Soalnya tuh di sini tuh ada bubuk api. Jadinya tuh lebih gurih lah. Biasa makan lontong cap gomeh pada waktu Imlek yang merupakan lambang keberuntungan supaya dapat menjalani tahun baru dengan makmur, untung. Di rumah makan yang berdiri sejak tahun 90-an ini, seporsi lontong cap gomeh dihargai Rp38.000. Perayaan cap gomeh sangat populer di Indonesia. Sementara di negeri tirai bambu, cap gomeh merupakan pesta rakyat dan selalu dirayakan dengan tradisi makan-makan bersama keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Pemirsa, jelang tahun baru Imlek 2576, Kongzili Vihara Satya Buddha melakukan pembersihan patung dewa berukuran raksasa di Medan, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, sementara itu umat Konghucu di Pangkal Pinang, Bangka Belitung melakukan ritual cuci patung dewa dan juga kelenteng. Vihara Satya Buddha Visu di Marga di Jalan Pabrik Tenun Medan mulai bersolek jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025. Tinggi dan besarnya patung dewa membuat patung ini tidak bisa dibersihkan oleh seorang pekerja. Sejumlah pekerja bahu-membahu dan secara bergantian membersihkan patung dewa setinggi 7 meter ini. Bahkan petugas harus menggunakan tangga untuk menggapai bagian puncak, bagian kepala. Biasanya setiap menjelang Imlek kita ada pembersihan vihara, sama sih seperti kita di setiap rumah untuk Tionghoa juga sama ya, menyambut Imlek kita juga bersih-bersih. Intinya seperti itu ya, menyambut tahun baru, suasana baru, semua baru gitu. Sementara umat Konghucu di Pangkal Pinang melakukan ritual pembersihan patung dan kelenteng. Salah satunya kelenteng Kwanti Miau yang merupakan kelenteng tertua di Pangkal Pinang, menjadi salah satu pusat perayaan Imlek di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para pengurus kelenteng bergotong royong membersihkan patung-patung dewa, altar serta area sekeliling kelenteng. Selain itu mereka juga mempersembahkan berbagai sesajian sebagai ungkapan syukur dan harapan untuk tahun yang akan datang. Dari Medan, Sumatera Utara dan Bangka Belitung, Ahmad Ridwan Nasution dan Haryanto melaporkan. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli meresmikan renovasi gedung Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Kantor yang direnovasi melalui program CSR MNC Peduli tersebut diharapkan semakin memaksimalkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Pengguntingan pita yang dilakukan Ketua Dewan Pembina MNC Peduli Haritanu Sudibyo bersama Wakapolda Metro Jaya Jatiwiyoto Abadi menjadi tanda diresmikannya gedung Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat yang baru direnovasi. Renovasi Polsek Menteng mencakup perbaikan gedung kantor, penyediaan tempat tinggal bagi personil dan fasilitas ibadah. Renovasi gedung ini merupakan inisiasi dari program CSR MNC Peduli untuk membantu instansi kepolisian memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat bahwa renovasi sudah selesai. Barusan kami meninjau cukup representatif
mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Polsek Menteng, tentunya untuk memberikan layanan lebih baik lagi bagi masyarakat di bawah wilayah Polsek Menteng. Ya, sekali lagi selamat. Menyampaikan rasa hormat terhadap MNC Group yang telah memberikan bantuan berupa pembangunan renovasi kantor Polsek Menteng yang cukup representatif, dan tentu kami ini adalah merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap jajaran kepolisian yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Dan ke depan tentu dengan bangunan yang cukup representatif ini, kita akan tingkatkan kinerja anggota kami yang ada di Polsek Menteng ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan, pelindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Renovasi kantor Polsek Metro Menteng sekaligus menjadi komitmen MNC Peduli untuk terus berdampak bagi masyarakat, terutama dalam pelayanan sosial. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran intelektual properti atau IP pertama di Indonesia fokus pada lisensi IP dan menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk mendorong kolaborasi. Pameran membahas tren industri seperti gaming IPS, lisensi IP, dan kolaborasi lintas industri yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kreatif dan teknologi di Indonesia. GDP Venture berkolaborasi dengan Densu Indonesia menggelar pameran intelektual properti pertama di Indonesia di Jakarta. Pameran fokus pada lisensi IP dan menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk mendorong kolaborasi. Pameran membahas tren industri seperti gaming IPS, lisensi IP, hingga kolaborasi lintas industri yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kreatif dan teknologi di Indonesia. Country CEO Densu Indonesia Elvira Yakub mengatakan, event tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen untuk memajukan industri pemasaran Indonesia setelah hadir selama 50 tahun. Hari ini dan besok hopefully kita bisa memberikan lebih banyak insight supaya how can they do even better gitu dibandingkan yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Jadi I think kalau misalnya brand-brand yang nanti akan datang hari ini atau besok yang akan kita share itu lebih banyak how marketers itu whenever they want to use IP, kalau mereka mau menggunakan atau leverage IP, think about something yang lebih long term gitu, dan think about something yang lebih bigger gitu, yang bisa impact ke nggak cuma ke brandnya mereka tapi juga ke bisnisnya mereka. Hadir dalam acara diantaranya Menteri Kebudayaan Fadly Zon, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, serta visual artis Mukhlis Fahri. Acara ini diharapkan menginspirasi ide-ide baru, kreativitas dan strategi pemasaran inovatif di era budaya tanpa batas dengan mempertemukan para pemimpin industri, pemilik merek dan IP, serta pemangku kepentingan. Beberapa pemilik IP ternama yang meramaikan pameran diantaranya adalah Agate, Funbox, Moonton, dan Visinema. Dari Jakarta, Muharlin melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program Seputar News pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Resa Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.